Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tanti Widya Nurdiani dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ninis, Mutaharatul Ramadhani dan Afan Bagus Setiabudi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perusahaan Apple. Apple Inc. merupakan perusahaan teknologi yang sudah mempunyai nama besar di pasar industri di dunia. Apple Inc. adalah perusahaan yang berbentuk multinasional berbasis Cupertino, California, Silicon Valley yang bergerak dalam bidang merancang, mengembangkan, serta menjual barang elektronik, perangkat lunak, komputer, dan juga layanan daring. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi Apple I buatan Wozniak. Perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer Inc. pada Januari 1977. Penjualan komputer-komputernya, termasuk Apple II, menandai pertumbuhan perusahaan ini dalam kurun beberapa tahun. Jobs dan Wozniak mempekerjakan banyak perancang komputer dan memiliki lini produksi. Apple menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1980 dan meraup laba yang sangat besar. Selama beberapa tahun berikutnya, Apple memproduksi komputer-komputer baru yang memiliki antarmuka pengguna grafis inovatif seperti Macintosh pertama tahun 1984. Selanjutnya, pendiri Apple Inc. Stephen Paul Jobs adalah seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Ia adalah pendiri, pendamping, penemu, dan mantan CEO Apple Inc. Jobs juga sebelumnya menjabat sebagai pejabat eksekutif Pixar Animation Studio. Ia menjadi anggota Dewan Direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006. Setelah pengambilan alih Pixar oleh Disney, namanya dicantumkan oleh produser eksekutif dalam film Toy Story tahun 1995. Selanjutnya, pendiri Apple yang kedua, Stephen Wozniak, adalah pendiri Apple Computer dengan Steve Jobs. Ia dianggap sebagai pelopor dari masuknya komputer ke dalam kehidupan rumah pribadi, walaupun kontribusinya hanya dalam bentuk kumpulan ide-ide jitu yang secara tidak sengaja bersamaan dengan siapnya teknologi untuk pembuatan komputer massal. Kecerdasan dan kreativitasnya yang tak terbatas membuat dia menjadi orang yang tepat untuk diakui sebagai pemrakarsa revolusi komputer pribadi. Wozniak menciptakan Apple II, komputer pribadi terakhir yang benar-benar didesain oleh satu orang saja. Pendiri Apple Incorporation, Ronald Gerard Wayne. Ronald Gerard Wayne lahir 17 Mei 1934, mendirikan Apple Computer bersama Steve Jobs dan Steve Wozniak. Namun, ia kemudian membagikan saham perusahaan baru tersebut senilai $2.300. Wayne muncul dalam dokumenter Welcome to Macintosh, dan ia menceritakan sedikit pengalamannya bersama Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Apple Computer. Visi misi Apple Incorporation. Visinya adalah ada Apple di setiap meja. Misinya adalah Apple memicu revolusi komputer pribadi pada 1970-an dengan Apple II dan menciptakan Macintosh. Apple berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman komputasi pribadi terbaik bagi siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui penawaran perangkat keras, perangkat lunak, dan internet yang inovatif. Kepemilikan. Apple Incorporation adalah perusahaan milik bersama yang terdaftar di SEC per 20 Juli 2018. Perusahaan ini memiliki 4.829.926.000 lembar saham yang diperdagangkan. Sebagian besar saham ini dipegang oleh investor berbentuk lembaga, yaitu 7,21%, The Vanguard Group Incorporation 6,62%, BlackRock Incorporation 5,22%, Berkshire Hathaway Incorporation
4,32%, State Street Corporation 2,52%, FMR LLC 2,24%, Vanguard Total Stock Market Index Fund 1,71%, Vanguard 500 Index Fund 1,5%, T. Rowe Price Association Incorporation 1,36%, Northern Trust Corporation 1,35%, SPDR S&P 500 ETF Trust 1,18%, Vanguard Institutional Index Fund 1,17%, Guild Capital Management LLC 1,1%, Bank of New York Mellon Corporation 1,07%, JP Morgan Cash & Co. Produk perusahaan Apple. Ada banyak sekali produk dari perusahaan Apple. Salah satunya adalah MacBook, iPod, iPad, Apple Watch, iPhone, ada juga Apple TV, perangkat lunak iOS, kendaraan listrik Apple Car, HomePad, dan Apple Energy. Adapun analisis SWOT dari perusahaan Apple, kekuatan atau strength. Yang pertama ada kualitas produk, yang kedua ada keunggulan fitur produk, yang ketiga ada keamanan dan privasi yang terjamin, yang keempat ada stabilitas harga dan lainnya. Sedangkan kelemahan atau weakness, yang pertama ada harga yang lebih mahal, sistem operasi yang monoton, kapasitas baterai yang kecil, dan sebagainya. Peluang atau opportunity, yang pertama ada ekspansi jaringan distribusi, yang kedua peningkatan permintaan, yang ketiga kolaborasi, dan sebagainya. Kalau strategi, strike, dan opportunity-nya memperketat keamanan produk itu ada S3, O4, dan O6. Kalau meningkatkan fokus konsumen itu ada S6, S7, O1, O2, O7. Kalau memperkuat strategi branding ada S5, O1, O2, O6, dan O8. Kalau inovasi produk terdepan ada S1, S2, S3, O2, O6, O8. Sedangkan strategi weakness dan opportunity menggunakan baterai yang dapat bertahan lama itu ada W3, O4, dan O6. Sedangkan meningkatkan pemasaran hard drive eksternal Apple ada W5 dan O6. Inovasi sistem operasi perangkat ada W2 dan O6. Promo bonus paket internet saat pembelian produk ada W1, Ancaman atau threat, yang pertama ada fluktuasi ekonomi, yang kedua persaingan intens industri, yang ketiga ada produk imitasi, dan lainnya. Kalau strategi, strike, dan threat, yang pertama mengerjakan manajemen yang ahli dan berpengalaman itu ada S4, T1, T2, T8, T9, T11. Kalau memperhatikan celah keamanan software produk ada S3 dan T6. Kalau haki dan penuntutan itu ada S1, S2, S3, S5, S8, T3, T4, T5. Kalau strategi thread-nya itu ada meningkatkan kapasitas baterai yang lebih tinggi itu ada W3, T2, T8, dan memberikan variasi tema operasi sistem itu ada W2 dan T8. Berdasarkan The External Factor Evaluation atau EV metric menunjukkan bahwa total nilai bobotnya yaitu sebesar 3,1. Melihat bahwa total nilai bobot rata-rata sebesar 2,5, maka dapat dikatakan bahwa Apple Inc. menanggapi pemanfaatan peluang dan menghindari ancaman perusahaan dengan baik dan menunjukkan posisi eksternal yang kuat. Berdasarkan matriks EV atau The Internal Factor Evaluation Matrix, pada kekuatan Apple Inc. menunjukkan skor bobot tertinggi sebesar 0,36. Pada faktor kualitas produk dan sistem operasi yang orisinal, dan bobot terendah berada pada angka 0,21 dan ranking tertinggi 4, terendah 3. Sedangkan untuk kelemahannya menunjukkan skor bobot tertinggi sebesar 0,14 dan angka terendah yaitu 0,6. Dengan ranking tinggi yaitu 2 dan terendah 1, berdasarkan The External Factor Evaluation atau EV, metrik menunjukkan bahwa total nilai bobot perusahaan tersebut adalah sebesar 2,80.
Hal itu berarti bahwa Apple Inc. merupakan perusahaan yang kuat secara internal karena nilai tersebut lebih besar dari 2,5. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator dan teman-teman apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.